Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada saat ini kita akan meneruskan pelajaran pada kelas Denominational History dan kita sudah masuk pada era perkembangan dan pembentukan organisasi dari tahun 1848 sampai 1863. Kalau kita melihat gambar ini, dia adalah George Storrs yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, bagaimana dia erat hubungannya dengan konsep mengenai kedatangan Tuhan di 22 Oktober 1844. Lebih khusus dia menyatakan bahwa konsep dari Samuel Snow mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali di 1844 itu merupakan the true midnight cry. Kita sudah mempelajari akan pelajaran ini. Dan pada saat ini kita menemukan juga George Storrs mengatakan bahwa tidak ada gereja yang diorganisir oleh tangan manusia dan itu menjadi Babylon pada saat diorganisir. Jadi dengan kata lain bahwa dia menyatakan bahwa apabila organisasi ataupun gereja itu diorganisir, itu hanya oleh karena Tuhan, bukan karena manusia. Dasar pemikiran dari Storrs ini adalah karena para pengikut Miller dikeluarkan atau dipecat dari gereja mereka masing-masing, yang disebut oleh Charles Fitch telah menjadi Babylon. Anti-organisasi ini merupakan pengaruh dari gereja Christian Connection, di mana James White dan Joseph Bates menjadi anggota sebelum bergabung dengan Sabbatarian Adventist. Kita akan memasuki di era Sabbatarian Adventist di tahun 1800-an atau 1850-an. Nah, Christian Connection ini merupakan denominasi yang menolak bentuk organisasi di atas jemaat lokal. Jadi tidak ada organisasi, tidak ada struktur organisasi di atas jemaat lokal yang sudah ada pada waktu itu. Nah, di lain pihak, Ellen White dibesarkan dari Methodist Episcopal Church, di mana denominasi Protestan ini organisasinya tersusun secara rapi. Jadi kalau Christian Connection tidak memiliki struktur organisasi yang baik, sedangkan Methodist Episcopal Church di mana Ellen White itu berasal, dia ataupun organisasi ataupun gereja tersebut memiliki bentuk organisasi yang tersusun dengan rapi. Dua pandangan antara perlunya atau tidak perlunya organisasi berkecamuk pada pengikut Sabbatarian Adventist di tahun 1840-an akhir sampai 1850-an dan seterusnya. Dan ini berlangsung kurang lebih hampir 20 tahun. Ada yang mengatakan perlu untuk ada organisasi, ada yang mengatakan tidak perlu untuk ada organisasi. Itulah sebabnya George Storrs mengatakan bahwa tidak ada gereja yang diorganisir oleh tangan manusia, dan itu menjadi Babylon pada saat diorganisir. Apabila mau diorganisir, kiranya Tuhan yang menghendaki sehingga terjadi. Mari kita lihat, ada Sabbatarian Conference. Apa saja yang mereka bahas di dalam conference ini? Langkah pertama dalam pembentukan organisasi adalah diadakan Sabbatarian Conference. Diadakan konferensi, diadakan rapat umum untuk membahas mengenai pembentukan apakah perlu atau tidak perlunya pembentukan organisasi gereja. Dan yang pertama diadakan pada musim semi 1848 di Rocky Hill, Connecticut. Paling kurang di tahun 1848 ada 5 kali konferensi diadakan, dan juga 6 kali tahun 1849 dan 10 kali tahun 1850-an. Joseph Bates dan James White menghadiri hampir semua pertemuan tersebut di dalam konferensi-konferensi yang diadakan. Tujuan Sabbatarian Conference adalah untuk menyatukan kelompok itu pada kebenaran besar dihubungkan dengan pekabaran malaikat ketiga di Wahyu pasalnya yang ke-14. Ini menurut James White. Jadi, kenapa ada konferensi? Kenapa sering diadakan konferensi? Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi, untuk menyatukan akan kelompok tersebut yang sudah mulai eksis ketika 1844, peristiwa 1844. Dan kelompok ini berangsur-angsur mulai eksis, atau kelompok ketiga yang kita bahas yang lalu. Dan ini dihubungkan dengan pekabaran malaikat yang ketiga. James White menjelaskan bahwa pada Sabbatarian Conference yang pertama berkumpul kira-kira 50 orang dan Joseph Bates memaparkan hukum Allah dengan jelas. Dihubungkan dengan Wahyu pasalnya yang ke-14, pekabaran malaikat Tuhan. Nah, Joseph Bates mengatakan bahwa hukum Allah itu penting. Hukum Allah itu harus dituruti, terlebih khusus hukum yang keempat mengenai hari Sabat yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Tetapi bukan untuk menyatakan bahwa Sabat lebih besar kapasitasnya dibandingkan hukum-hukum yang lain. Tetapi penurutan terhadap hari Sabat juga merupakan hal yang sangat penting yang sudah dilalaikan pada waktu itu. Hal ini menguatkan yang sudah menjadi anggota atau Sabbatarian Adventist dan meyakinkan mereka yang masih ragu-ragu bahwa hukum itu penting untuk dituruti. Bukan untuk mencari-cari selamat, tetapi atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada manusia.
Sabbatarian Conference yang kedua diadakan di gudang Saudara Arnold di Volney, New York pada bulan Agustus 1848. Ada suatu peristiwa yang menarik yang terjadi di Volney, New York 1848 ini, terlebih khusus kepada Saudara Arnold ini. Di sana katanya hadir kira-kira 35 orang, pada saat itu terjadi perbedaan pandangan. Dan ini sangat sukar untuk dipersatukan. Arnold dengan konsepnya dia mengatakan bahwa Wahyu pasal 20 kerajaan 1000 tahun itu sudah berlalu, itu sudah berlangsung dan sudah berlalu. Dan 144.000 adalah mereka yang dibangkitkan pada saat Yesus bangkit. Jadi Saudara Arnold menyatakan seperti ini dan ini menimbulkan polemik, ini menimbulkan perbedaan dan juga menimbulkan perdebatan pada waktu itu. Itulah sebabnya ini sangat mengganggu akan Ellen White. Baginya Allah itu tidak dihormati katanya dengan pandangan dari Saudara Arnold ini sehingga dia menjadi lemah. Mrs. White ini jatuh pingsan karena beban tersebut yang begitu berat. Oleh karena perbedaan yang terjadi pada waktu itu. Joseph Bates, Chamberlain, Gurney, Hiram Edson, dan suaminya James White berdoa untuk kesembuhan pemulihan dari Mrs. White. Nah, ketika mereka berdoa, Mrs. White kembali terbangun dan merasa kuat. Terang surga memenuhinya, malaikat yang menemaninya menyatakan kepadanya kesalahan-kesalahan mereka yang hadir pada waktu itu, konsep mereka yang menyatakan bahwa 1000 tahun itu sudah berakhir, dan 144.000 adalah mereka yang mati, dibangkitkan pada saat Yesus bangkit, dan jumlah mereka adalah 144.000. Dan itu bukan seperti itu. Pertemuan itu berakhir menyenangkan karena kebenaran itu dinyatakan. Ini James White dan Joseph Bates, mereka merupakan pemimpin pada waktu itu, mereka memiliki sumbangsi yang sangat besar terhadap perkembangan dari sehingga terbentuknya organisasi gereja. Bisa dikatakan bahwa perlu diperhatikan bahwa Joseph Bates dan James White memegang peranan sebagai pimpinan yang tegas dalam semua konferensi. Menurut James White, bulan November 1849, tujuan konferensi-konferensi itu telah tercapai. Mempersatukan persepsi kepada 5 doktrin pilar. Kita sudah mempelajari 5 doktrin pilar di awal perkembangan sejarah gereja Advent yang lalu kita sudah mempelajari ini. Dan kalau kita mengambil pelajaran di sini, James White maupun Joseph Bates, mereka merupakan pimpinan atau pemimpin yang takut akan Tuhan dan mereka memegang prinsip. Pelajaran bagi kita adalah, mari kita menjadi pemimpin yang memegang prinsip. Kita semua adalah pemimpin. Dilatih untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin di dalam gereja maupun pemimpin di dalam keluarga. Dan di sini dikatakan bahwa sama seperti dengan James White, sama seperti dengan Joseph Bates, mereka memegang peranan penting di dalam kepemimpinan, demikian pula dengan kita. Oke, mari kita lihat selanjutnya ini. Itulah sebabnya ketika mereka mendapatkan akan terang yang tadi Ellen White katakan mengenai 144.000 dan 1000 tahun di Wahyu pasal 20, setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menerbitkan kebenaran. Mereka mulai menerbitkan apa yang mereka sudah dapatkan melalui mempelajari akan Alkitab itu dengan lebih mendalam lagi. Oleh karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah percetakan. Menerbitkan kebenaran atau bahan-bahan atau barang-barang percetakan. Langkah kedua dalam perkembangan struktur organisasi Sabbatarian Adventist terletak pada percetakan. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi perkembangan kebenaran disampaikan kepada orang-orang lain lebih cepat lagi oleh karena percetakan yang sudah ada. Atau mereka menggunakan akan percetakan ini. Sebagaimana konferensi, percetakan juga menyerukan, menginformasikan, dan mempersatukan kumpulan orang percaya dalam pekabaran 3 malaikat dari mereka yang terpecah-pecah dari kelompok Miller setelah kekecewaan. Jadi kita tidak bisa pungkiri, lewat sejarah kita sudah pelajari bahwa ketika masa kekecewaan itu terjadi, terpecah-pecahlah menjadi beberapa kelompok dan mayoritas murtad. Tidak mempercaya lagi mengenai konsep kedatangan Tuhan. Tetapi lewat percetakan ini, perlahan-lahan mulai diberitakan akan kebenaran dan banyak orang yang tadinya mereka sudah berpaling dari kebenaran ini, mereka mulai membaca dan lewat percetakan ini mereka dapat memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Bahan cetakan pertama dari Sabbatarian Adventist adalah traktat atau buku kecil, termasuk yang ditulis oleh Joseph Bates. The Opening Heaven, 1846, The Seven-Day Sabbath, A Perpetual Sign, 1846, dan secara signifikan diadakan revisi tahun 1847 buku ini, dan Second Advent, Waymarks and High Hips, 1847, dan juga A Zeal of the Living God, 1849. Ini merupakan hasil dari tulisan-tulisan atau traktat-traktat dari Joseph Bates, dan ini dicetak untuk disebarluaskan kepada semua orang dan banyak orang yang menerima akan kebenaran lewat traktat-traktat yang disampaikan ataupun yang sudah
dicetak dan disampaikan kepada semua orang. Selain pamflet dari Joseph Bates juga diterbitkan secara bersama atau kerjasama antara para pemimpin Sabbatarian satu buku kecil yang bernama A Word to the Little Flock 1847. Dokumen ini berisi 24 halaman, memberikan semangat kepada umat percaya untuk tetap berpegang pada pengalaman 1844, sementara menantikan terang yang lebih besar di masa mendatang.